Masih terkait dengan poin kedua dari perang total yang dikumandangkan oleh Muldoko, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, ini terkait dengan memetakan karakteristik setiap daerah. Namun harus diakui ini berdasarkan temuan dari Carta Politika ada 3 daerah yang masih tertinggal. Jokowi kalah daripada Prabowo di 3 daerah tersebut, Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. Apakah ini memang terkait karena isu agama, Pak Kris? Begini, sebelum soal terkait isu agama atau bukan, sebaiknya kalau perang total, andai kata perang total, itu semua kader-kader partai mendukung, mengarahkan kekuatan untuk mendukung calon masing-masing. Sebab menurut saya, feeling saya, ini juga yang mengacaukan sistem itu menjadi kacau karena apa? Karena partai-partai pendukung juga tidak semua mau mengkampanyekan presidennya. Itu yang menjadi telak sekarang ini. Dan itu artinya apa? Sistem kita tidak berlaku nih. Pakem ini tidak berlaku. Pasti ada yang keliru dengan sistem pemilu kita dan pilpres ini. Begitu. Nah, kemudian juga kalau mau perang total, ya masing-masing posisinya akan berbeda. Satu, Pak Jokowi harus kukuh kepada hasil-hasil ini terus. Jangan terganggu dengan hoax-hoax, itu hoax lah urusan. Hasil-hasil pembangunan telah diraih. Tapi harus dikemas, bagaimana kemasan itu bisa sampai dirasakan oleh masyarakat. Kalau cuma dikasih tahu, ini ada jalan tol, nggak peduli. Tapi jalan tol itu apa gunanya bagi rakyat di Brebes? Bagi rakyat di mana dan sebagainya. Membuat relevan terhadap masing-masing. Iya, terhadap masyarakat. Tapi kalau misalnya audiensi adalah sudah tertutup pintu hatinya terkait dengan isu mana yang lebih Islam, mana yang lebih taat. Ya itu sebetulnya kan tadi itu kita kembali kepada sesuatu yang lebih makro lagi bahwa sekarang memang ada mazhab yang kurang menguntungkan bagi perdebatan yang rasional ini, ya kan? Artinya eksploitasi negara-negara lain yang sudah kejeblos kayak Amerika, kayak Brasil, apa itu juga mau ditiru juga oleh beberapa segelintir elit kita ini. Dan itu menurut saya akan merusak. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita juga kemudian kita memberikan idiom-idiom, apakah apa tadi pertanyaan tadi soal agama? Bukan, ini urusan politik ini. Bukan urusan iman. Kembalikan ke situ. Kembalikan ke situ dong. Tidak urusan. Ini urusan politik, urusan pertarungan yang fair, yang hitungannya jelas, ya kan? Itu tidak ada urusannya dengan nilai-nilai agama dalam arti bahwa kemudian tidak bisa disalahgunakan. Ya. Tapi bahwa nilai-nilai agama itu kemudian juga bisa memberikan lebih banyak spirit untuk hidup bersama, itu sangat baik. Tapi jangan disalahgunakan. Saya coba sekarang akan menyapa Mas Derajat Wibowo yang merupakan Dewan Pembina dari BPN Prabowo Sandi melalui sambungan telepon. Mas Derajat, selamat malam, Mas. Selamat malam. Jangan ditaruh di Dewan Pembina, itu tempatnya Pak Amin sama Pak SBY itu. Baik. Mas Derajat, ini terkait dengan perang total. Apa tanggapan dari tim BPN terkait dengan strategi perang total yang dikumandangkan oleh TKN, Mas? Ya kita sih enteng-enteng saja ya, Pak Muldoko. Kan memang kalau membuat pernyataan sering seperti itu ya saya pribadi itu nggak pernah kita masukkan dalam hati. Kalau saya lebih senang kita bertanding secara objektif, secara fair, kita lihat prestasi dan kelemahan masing-masing, kemudian kita lihat mana yang terbaik bagi negara ini. Dan makanya kalau saya menyampaikan sesuatu, saya selalu fokus pada kebijakan, ya, kritik terhadap kebijakan. Tidak pernah sekalipun saya masuk ke wilayah Pak Jokowi begono begini, Pak Ma'ruf Amin begitu begono, Mas Prabowo sebenarnya begini-begini, Sandi begitu-begitu. Nggak pernah saya masuk ke wilayah itu. Kita lebih fokus pada kebijakan, substansi kebijakan. Nah tapi ada satu yang sering luput dari pandangan banyak pihak, ya. Itu adalah dalam pilpres ini kita tidak hanya cukup untuk memenangkan suara yang terbanyak, ya, di atas 50% karena 2, tapi kita juga harus memenangkan jumlah provinsi yang lebih dari 50% loh. Nah ini yang nggak pernah muncul di diskursus survei itu nggak pernah dimunculkan. Nah kalau kita selalu monitor. Apakah kemudian Anda melihat ini hanya sebuah jargon atau memang ini sesuatu yang serius? Oh, yang disampaikan Pak Muldoko? Itu perang terbuka ini, perang total ini? Perang total. Itu cuman warna-warni kampanye saja. Nanti setelah kampanye juga selesai, ketawa ke TV, bercanda lagi. Terancam nggak, Mas? Merasa terancam nggak dengan strategi yang baru disebutkan ini, Mas? Enggak
enggak sih, karena kalau di BPN itu kita fokus pada strategi yang sudah dirumuskan sejak awal ya. Kita masuk ke wilayah-wilayah di mana narasi keberhasilannya Pak Jokowi itu goyang gitu di kelompok masyarakat ini, bahwa itu nggak betul-betul berhasil seperti yang diklaim. Nah, kita menyampaikan begini faktanya gitu. Contoh konkretnya beginilah, mengenai masalah gula misalkan, ya kan klaimnya banyak segala macam, tapi faktanya kan petani gula banyak yang tidak puas, petani tebu banyak yang tidak puas. Ya kita masuk ke wilayah sektor tebu dan sektor gula ini, kita ketemu dengan banyak mereka, kita sampaikan apa yang bakal kita lakukan yang akan lebih baik dari yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Gitu. Mas Derajat, mohon tahan tunggu dulu. Ya, silakan. Mohon tahan dulu sambil kami mungkin sedikit memperbaiki ini sambungan audionya tidak terlalu clear begitu. Kami juga masih menunggu rekan kami Mas Ahmad Baidowi dari P3 untuk mewakili TKN. Namun mungkin dari perspektif dari Bang Ali, bahwa strategi teman-teman BPN adalah lebih ke masalah kasus per kasus atau topik per topik, isu per isu begitu, dan tidak masuk pada narasi perang total dan pada narasi yang lain. Ya, saya pikir begini, latar belakang dan pengalaman setiap orang itu akan mempengaruhi terhadap pilihan kata. Sekali lagi, dalam teori komunikasi itu ada satu teori namanya content analysis, jadi pilihan kata. Jadi kalau ada pedagang, dia selalu menggunakan idiom-idiom yang terkait dengan transaksi. Pak Muldoko ini kan bekas Panglima, latar belakangnya TNI bertahun-tahun. Jadi makanya saya setuju dengan Metro TV, perang itu ada dalam tanda petik. Jadi mungkin meaningnya bisa dalam pengertian seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kristiadi. Artinya bahwa ini adalah sebuah samalah seperti Pak Amin Rais, kemudian Ibu penyanyi itu Warisman siapa? Menggunakan istilah perang Badar, perang Uhud itu. Artinya jadi, tapi oke, Mas Derajat saya setuju. Beberapa pernyataan-pernyataannya paling tidak kita punya tanggung jawab untuk kembali memberikan pengertian kepada publik, mengeduket publik bahwa ini adalah sebuah pertarungan pembelajaran penting bagi demokrasi ke depan dalam strategi memilih seorang pemimpin. Pemimpin anak Indonesia, pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin yang menurut saya kita harapkan akan bisa membawa Republik dengan seluruh penumpang Republik ini ke depan lebih baik. Pak Kris, kalau melihat efektif mana Pak? Perang total dengan tadi minimal 4 itemnya itu, atau strategi yang disampaikan oleh Mas Derajat yakni langsung menyasar ke isu-isu tertentu dan mencoba menghadirkan solusi? Loh iya dong, saya kira memang kalau begini, solusi sebagian sudah hadir dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini, seperti itu. Nah, pemerintah sekarang ini tadi tugas utamanya tadi itu bagaimana sebetulnya menjelaskan kepada publik kalau apa yang sudah dibangun itu belum semuanya ini masih akan ada lagi untuk ke depan, selalu ada begitu. Nah, bagi yang bukan oposisi tapi yang bagi yang O2, challenger, challengernya ini bisa mengatakan bahwa ini kekurangannya di situ loh ini. Misalnya kekurangannya adalah pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu belum mempunyai perspektif gender. Itu apakah sudah dilakukan kritik dan juga menawarkan solusi itu oleh si challenger, Mas? Begini, kesulitan dari publik yang mengikuti memang belum ada sesuatu yang lebih jelas apa obat yang ditawarkan ya, yang masuk akal ya, dan cukup rinci mengenai hal-hal yang misalnya dikritik dan sebagainya. Jadi dan begini, fenomena-fenomena yang diambil juga jangan kemudian terlalu mudah untuk mengambil satu kasus kemudian digeneralisasi ya. Tapi menurut saya juga harus lebih valid lah. Tim BPN nunjuk penyakitnya tapi nggak nyediain obatnya. Sebagiannya Baik, saya coba konfirmasi ke Mas Derajat. Mas Derajat, ini tadi dikatakan strategi Anda Prabowo Sandi adalah kemudian langsung masuk fokus isu per isu tapi kemudian menyediakan solusinya. Tadi Pak Kris mengatakan bahwa sebagian Anda menunjuk penyakitnya tapi belum menyediakan obatnya, Mas. Ya memang kita harus berdansa ya dengan aturan mainnya KPU ini. Itu kan untuk kampanye di mana menyampaikan visi misi yang lebih rinci itu kan waktunya baru bisa mulai sebulan menjelang pencoblosan.
Sehingga kalau tidak pandai-pandai kita mengatur bagaimana kita menyampaikan solusi tanpa harus dikesankan sebagai kampanye visi misi, itu nanti kita diproses Bawaslu, kemudian mungkin juga akan dijadikan tersangka oleh polisi gitu loh. Jadi aturan main yang dibuat oleh KPU ini juga sebenarnya, maaf kalau saya sampaikan, Mas Derajat, yang saya tanyakan adalah solusi dari masalah-masalah yang menurut tim BPN belum diselesaikan oleh pemerintah atau pemerintah gagal menyelesaikannya, Mas. Tidak melanggar aturan KPU maupun Bawaslu dong menawarkan solusi? Enggak, gini, karena ketika kita menyampaikan solusi, itu kita ada di batas tipis antara solusi dengan visi misi. Nah, saya selalu milih-milih, contohnya nih, salah satu contohnya ya. Di dalam visi misi kita menyebutkan masalah Bulog. Ya. Tapi saya menyampaikannya itu adalah tidak persis seperti visi misi ketika kita membahas mengenai mengatasi masalah produksi pangan yang tidak mencukupi konsumsi sehingga membuat impor beras sangat besar sekali di era sekarang. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan adalah saya selalu mengatakan bahwa Prabowo Sandi itu nantinya ke depannya ya pemerintah, siapapun yang memerintah harus memperkuat Bulog. Sehingga Bulog bisa melaksanakan kebijakan harga yang cukup bagus bagi petani, ya bisa beli harga produk tani itu mahal, petani bergairah produksi meningkat, kita bisa mengurangi impor. Nah, jadi harus ada kepandian di dalam menyampaikan solusi supaya tidak melanggar aturan mainnya ke KPU gitu. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Derajat. Nanti saya juga akan tanyakan ke Bang Ali. Bang Ali bagaimanapun merupakan politisi Golkar begitu. Apakah apa yang disampaikan oleh Mas Derajat kemudian teman-teman BPN, menurut Anda dari kacamata politisi nih, sudah menjawab permasalahan bangsa ini ataupun memberikan solusi yang lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Masih terkait dengan poin kedua dari perang total yang dikumandangkan oleh Muldoko, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf, ini terkait dengan memetakan karakteristik setiap daerah. Namun harus diakui ini berdasarkan temuan dari Carta Politika ada 3 daerah yang masih tertinggal. Jokowi kalah daripada Prabowo di 3 daerah tersebut, Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. Apakah ini memang terkait karena isu agama, Pak Kris? Begini, sebelum soal terkait isu agama atau bukan, sebaiknya kalau perang total, andai kata perang total, itu semua kader-kader partai mendukung, mengarahkan kekuatan untuk mendukung calon masing-masing. Sebab menurut saya, feeling saya, ini juga yang mengacaukan sistem itu menjadi kacau karena apa? Karena partai-partai pendukung juga tidak semua mau mengkampanyekan presidennya. Itu yang menjadi telak sekarang ini. Dan itu artinya apa? Sistem kita tidak berlaku nih. Pakem ini tidak berlaku. Pasti ada yang keliru dengan sistem pemilu kita dan pilpres ini. Begitu. Nah, kemudian juga kalau mau perang total ya masing-masing posisinya akan berbeda. Satu, Pak Jokowi harus kukuh kepada hasil-hasil ini terus. Jangan terganggu dengan hoax-hoax, itu hoax lah urusan. Hasil-hasil pembangunan telah diraih. Tapi harus dikemas, bagaimana kemasan itu bisa sampai dirasakan oleh masyarakat. Kalau cuma dikasih tahu ini ada jalan tol, nggak peduli. Tapi jalan tol itu apa gunanya bagi rakyat di Brebes, bagi rakyat di mana dan sebagainya. Membuat relevan terhadap masing-masing. Iya, terhadap masyarakat. Tapi kalau misalnya audiensi adalah sudah tertutup pintu hatinya terkait dengan isu mana yang lebih Islam, mana yang lebih taat. Ya itu sebetulnya kan tadi itu kita kembali kepada sesuatu yang lebih makro lagi bahwa sekarang memang ada mazhab yang kurang menguntungkan bagi perdebatan yang rasional ini, ya kan? Artinya eksploitasi negara-negara lain yang sudah kejeblos kayak Amerika, kayak Brasil, apa itu juga mau ditiru juga oleh beberapa segelintir elit kita ini. Dan itu menurut saya akan merusak. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita juga kemudian kita memberikan idiom-idiom, apakah apa tadi pertanyaan tadi? Soal agama, bukan. Ini urusan politik ini. Bukan urusan iman. Kembalikan ke situ. Kembalikan ke situ dong. Tidak ada urusan. Ini urusan politik, urusan pertarungan yang fair, yang hitungannya jelas, ya kan? Itu tidak ada urusannya dengan nilai-nilai agama dalam arti bahwa kemudian tidak bisa disalahgunakan. Ya. Tapi bahwa nilai-nilai agama itu kemudian juga bisa memberikan lebih banyak spirit untuk hidup bersama, itu sangat baik. Tapi jangan disalahgunakan. Saya coba sekarang akan menyapa Mas Derajat Wibowo yang merupakan Dewan Pembina dari BPN Prabowo Sandi melalui sambungan telepon. Mas Derajat, selamat malam, Mas.
Selamat malam. Oh, jangan ditaruh di Dewan Pembina, itu tempatnya Pak Amin sama Pak SBY itu. Baik, baik, Mas Derajat. Mas Derajat, ini terkait dengan perang total. Apa tanggapan dari tim BPN terkait dengan strategi perang total yang dikumandangkan oleh TKN, Mas? Ya kita sih enteng-enteng saja ya, Pak Muldoko. Kan memang kalau membuat pernyataan sering seperti itu ya, kami saya pribadi itu nggak pernah kita masukkan dalam hati. Kalau saya lebih senang kita bertanding secara objektif, secara fair, kita lihat prestasi dan kelemahan masing-masing, kemudian kita lihat mana yang terbaik bagi negara ini. Dan makanya kalau saya menyampaikan sesuatu, saya selalu fokus pada kebijakan ya, kritik terhadap kebijakan. Tidak pernah sekalipun saya masuk ke wilayah Pak Jokowi begono begini, Pak Maruf Amin begitu begono, Mas Prabowo sebenarnya begini-begini, Sandi begitu-begitu, nggak pernah saya masuk ke wilayah itu. Kita lebih fokus pada kebijakan, substansi kebijakan. Nah tapi ada satu yang sering luput dari pandangan banyak pihak ya, itu adalah dalam Pilpres ini kita tidak hanya cukup untuk memenangkan suara yang terbanyak ya, di atas 50% karena 2, tapi kita juga harus memenangkan jumlah provinsi yang lebih dari 50% loh. Nah ini yang nggak pernah muncul di diskursus survei itu nggak pernah dimunculkan. Nah kalau kita selalu monitor. Apakah kemudian Anda melihat ini hanya sebuah jargon atau memang ini sesuatu yang serius? Oh, yang disampaikan Pak Muldoko? Itu perang terbuka ini, perang total ini? Perang total. Itu cuman warna-warni kampanye saja. Nanti setelah kampanye juga selesai, ketawa ke TV, bercanda lagi. Terancam nggak, Mas? Merasa terancam nggak dengan strategi yang baru disebutkan ini, Mas? Enggak sih, karena kalau di BPN itu kita fokus pada strategi yang sudah dirumuskan sejak awal ya. Kita masuk ke wilayah-wilayah di mana narasi keberhasilannya Pak Jokowi itu goyang gitu di kelompok masyarakat ini, bahwa itu nggak betul-betul berhasil seperti yang diklaim. Nah kita menyampaikan begini faktanya gitu. Contoh konkretnya beginilah, mengenai masalah gula misalkan, ya kan klaimnya banyak segala macam, tapi faktanya kan petani gula banyak yang tidak puas, petani tebu banyak yang tidak puas. Ya kita masuk ke wilayah sektor tebu dan sektor gula ini, kita ketemu dengan banyak mereka, kita sampaikan apa yang bakal kita lakukan yang akan lebih baik dari yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Gitu. Mas Derajat, mohon tahan tunggu dulu. Ya, silakan. Mohon tahan dulu sambil kami mungkin sedikit memperbaiki ini sambungan audionya tidak terlalu clear begitu. Kami juga masih menunggu rekan kami Mas Ahmad Baidowi dari P3 untuk mewakili TKN. Namun mungkin dari perspektif dari Bang Ali, bahwa strategi teman-teman BPN adalah lebih ke masalah kasus per kasus atau topik per topik, isu per isu begitu, dan tidak masuk pada narasi perang total dan pada narasi yang lain. Ya, saya pikir begini, latar belakang dan pengalaman setiap orang itu akan mempengaruhi terhadap pilihan kata. Sekali lagi, dalam teori komunikasi itu ada satu teori namanya content analysis, jadi pilihan kata. Jadi kalau ada pedagang, dia selalu menggunakan idiom-idiom yang terkait dengan transaksi. Pak Muldoko ini kan bekas Panglima, latar belakangnya TNI bertahun-tahun. Jadi makanya saya setuju dengan Metro TV, perang itu ada dalam tanda petik. Jadi mungkin meaningnya bisa dalam pengertian seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kristiadi. Artinya bahwa ini adalah sebuah samalah seperti Pak Amin Rais, kemudian Ibu penyanyi itu Warisman siapa? Menggunakan istilah perang Badar, perang Uhud itu. Artinya jadi, tapi oke, Mas Derajat saya setuju. Beberapa pernyataan-pernyataannya paling tidak kita punya tanggung jawab untuk kembali memberikan pengertian kepada publik, mengeduket publik bahwa ini adalah sebuah pertarungan
pembelajaran penting bagi demokrasi ke depan dalam strategi memilih seorang pemimpin. Pemimpin anak Indonesia, pemimpin bangsa Indonesia. Pemimpin yang menurut saya kita harapkan akan bisa membawa Republik dengan seluruh penumpang. Republik ini ke depan lebih baik. Pak Kris, kalau melihat efektif mana Pak? Perang total dengan tadi minimal 4 itemnya itu, atau strategi yang disampaikan oleh Mas Derajat yakni langsung menyasar ke isu-isu tertentu dan mencoba menghadirkan solusi? Loh iya dong, saya kira memang kalau begini, solusi sebagian sudah hadir dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini, seperti itu. Nah, pemerintah sekarang ini tadi tugas utamanya tadi itu bagaimana sebetulnya menjelaskan kepada publik kalau apa yang sudah dibangun itu belum semuanya ini masih akan ada lagi untuk ke depan, selalu ada begitu. Nah, bagi yang bukan oposisi tapi yang bagi yang O2, challenger, challengernya ini bisa mengatakan bahwa ini kekurangannya di situ loh ini. Misalnya kekurangannya adalah pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu belum mempunyai perspektif gender. Itu apakah sudah dilakukan kritik dan juga menawarkan solusi itu oleh si challenger, Mas? Begini, kesulitan dari publik yang mengikuti memang belum ada sesuatu yang lebih jelas apa obat yang ditawarkan ya, yang masuk akal ya, dan cukup rinci mengenai hal-hal yang misalnya dikritik dan sebagainya. Jadi dan begini, fenomena yang diambil juga jangan kemudian terlalu mudah untuk mengambil satu kasus kemudian digeneralisasi ya. Tapi menurut saya juga harus lebih valid lah. Tim BPN nunjuk penyakitnya tapi nggak nyediain obatnya. Sebagian belum, sebagiannya. Saya coba konfirmasi ke Mas Derajat. Mas Derajat, ini tadi dikatakan strategi Anda, Prabowo Sandi adalah kemudian langsung masuk fokus isu per isu, tapi kemudian menyediakan solusinya. Tadi Pak Kris mengatakan bahwa sebagian Anda menunjuk penyakitnya, tapi belum menyediakan obatnya, Mas. Ya memang kita harus berdansa ya dengan aturan mainnya KPU ini. Itu kan untuk kampanye di mana menyampaikan visi misi yang lebih rinci itu kan waktunya baru bisa mulai sebulan menjelang pencoblosan. Sehingga kalau tidak pandai-pandai kita mengatur bagaimana kita menyampaikan solusi tanpa harus dikesankan sebagai kampanye visi misi, itu nanti kita diproses Bawaslu, kemudian mungkin juga akan dijadikan tersangka oleh polisi gitu loh. Jadi aturan main yang dibuat oleh KPU ini juga sebenarnya, maaf kalau saya sampaikan, Mas Derajat, yang saya tanyakan adalah solusi dari masalah-masalah yang menurut tim BPN belum diselesaikan oleh pemerintah atau pemerintah gagal menyelesaikannya, Mas. Tidak melanggar aturan KPU maupun Bawaslu dong menawarkan solusi? Enggak, gini, karena ketika kita menyampaikan solusi, itu kita ada di batas tipis antara solusi dengan visi misi. Nah, saya selalu milih-milih. Contohnya nih, salah satu contohnya ya. Di dalam visi misi kita menyebutkan masalah Bulog. Ya. Tapi saya menyampaikannya itu adalah tidak persis seperti visi misi ketika kita membahas mengenai mengatasi masalah produksi pangan yang tidak mencukupi konsumsi sehingga membuat impor beras sangat besar sekali di era sekarang. Nah, jadi solusi yang kita tawarkan adalah saya selalu mengatakan bahwa Prabowo Sandi itu nantinya ke depannya ya pemerintah, siapapun yang memerintah harus memperkuat Bulog sehingga Bulog bisa melaksanakan kebijakan harga yang cukup bagus bagi petani, ya bisa beli harga produk tani itu mahal, petani bergairah memproduksi, produksi meningkat, kita bisa mengurangi impor. Nah, jadi harus ada kepandian di dalam menyampaikan solusi supaya tidak melanggar aturan mainnya ke KPU gitu. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Derajat. Nanti saya juga akan tanyakan ke Bang Ali. Bang Ali bagaimanapun merupakan politisi Golkar begitu. Apakah apa yang disampaikan oleh Mas Derajat kemudian teman-teman BPN, menurut Anda dari kacamata politisi nih, sudah menjawab permasalahan bangsa ini ataupun memberikan solusi yang lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Bang Ali, dari kacamata politisi nih, apakah yang ditawarkan oleh teman-teman BPN dan juga yang tadi disampaikan oleh Mas Derajat sebenarnya sudah menjawab permasalahan bangsa ini ataupun masalah-masalah yang telah diatasi oleh Pak Jokowi?
Ya, artinya begini, saya dalam beberapa kesempatan, ya sebagai staf dari kantor presiden, berkali-kali saya katakan bahwa kalau Anda mengharapkan bahwa Jokowi itu seperti seorang mercusuar di tengah-tengah laut gelap gulita dengan 4 tahun kemudian bisa menyelesaikan sejumlah masalah, ribuan, bukan sejumlah, ribuan masalah. Tadi beliau, Pak Kris menyebutkan ada ribuan undang-undang peraturan. Puluhan ribu yang tumpang tindih itu. Tapi luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena pemimpinnya tegas. Tegas dan bisa merubah satu kultur dan karakter yang selama ini tidak pernah kita rasakan. Kalau orang membaca dari buku, novel, atau cerita dari koran atau majalah, mungkin kita bisa sanksikan. Tapi saya kan hari-hari ada di sana, yang melihat bagaimana ada kultur tentang bagaimana orang bisa datang menyampaikan masalah, kemudian bertemu dengan presiden dengan tidak melalui berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh banyak orang, dan pada waktu yang sama kemudian beliau bisa membuat ratas dan bisa mengumpulkan menteri dan harus menyelesaikan dalam hitungan yang sangat cepat. Itu benar kata Pak Kris. Memangnya ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang publik menilai salah satu kualitinya yang paling tinggi adalah ketegasan. Begini, tentu beliau sangat tegas karena beliau TNI dan Kopassus itu harus tegas, gitu. Tidak ada lagi perintah komandan tentara merintah merebut suatu tempat pakai FGD dulu rapat, tidak ada, rebut ya rebut. Nah, nanti langsung keputusan. Dalam kepemimpinan TNI sudah terbukti. Tapi dalam kepemimpinan sipil, politik itu belum teruji. Setuju. Itu apakah salah Pak Prabowo? Bukan salah Pak Prabowo. Karena pengalaman hidup seperti itu. Nah, oleh karena itu... Apa efek dari belum terujinya ini berkaitan dengan strategi Pak Prabowo untuk memenangkan pemilu ini, Pak Kris? Lalu sekarang meyakinkan kita bahwa memang ada isu, salah satu isu yang penting dan di depan mata. Misalnya gini, kalau negara membangun, saya ulangi lagi, apakah sudah memperhatikan perspektif gender dalam pembangunan? Apa maksudnya? Maksudnya sederhana, kalau membangun perumahan gedung-gedung, apakah sudah ada kewajiban bahwa jumlah tempat untuk atau toilet itu sudah diperhitungkan? Sudah diperhitungkan keperluan untuk laki-laki dan untuk perempuan apakah berbeda atau harus sama? Nah, itu saja. Itu di depan mata. Tiap hari dilakukan oleh juga tokoh-tokoh elit politik ini. Ini yang miss menurut Anda tidak disampaikan oleh antara lain Pak Prabowo. Loh, bukan. Sejak zaman dulu sampai sekarang ini tidak diperhatikan oleh semua. Oleh semua. Nah, menurut saya itu tawaran yang menurut saya bisa menarik kelompok perempuan. Kalau saya menjadi presiden, semua misalnya tempat infrastruktur apa saja memperhatikan perspektif gender ini. Nah, itu baru mulai menggugah. Dan ini belum keluar di narasi kedua belah pihak. Ada. Baik. Kita akan kembali terlebih dahulu. Nanti kita juga akan bergabung bersama kami Wasekjen P3 sekaligus Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi Ma'ruf, yakni Mas Ahmad Baidowi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah, kita telah bergabung bersama kami pemirsa Wakil Sekjen P3 Ahmad Baidowi sekaligus Direktur Saksi TKN Jokowi Ma'ruf. Mas Baidowi, ini kayaknya macet berat ya di jalan, Mas? Ya, perlu perjuangan lah. Perjuangan. Besok 3 jam sebelumnya harus berangkat dari Kalibata. Ya. Tapi pertanyaan saya kemudian, Mas, adalah apa sih sebenarnya yang urgensi dilakukannya perang total ini? Ini strategi yang tiba-tiba kita semua dengar ada perang total. Tadi saya sudah tanyakan memang sebelumnya belum total. Oh, enggak begitu. Tapi apa urgensi dilakukan perang total? Ya, karena pertempuran kita, persaingan kita sudah 2 bulan lagi dan segala berbagai upaya kita lakukan. Tetapi bukan berarti menghalalkan segala cara. Tetap kita mengedepankan politik sesuai koridornya. Tentu titik-titik tertentu pemetaan kita lakukan, terus swing voters kita garap, terus berbagi tugas. Apa sebenarnya aim atau tujuan dari perang total ini? Apakah menangkal hoax misalnya, ataukah sejumlah pengamat politik yang mengatakan elektabilitas Pak Jokowi stagnan, ataukah pengen kemenangan besar? Ya, kita ingin menang gitu. Kita ingin menang karena kalau di 2014 kemenangan Pak Jokowi kisaran 53% dan besok kalau bisa 60%. Tentu dengan dukungan mayoritas partai politik, dukungan dari elemen masyarakat yang terus mengalir, kita tadi malam misalkan dalam sebuah rapat sudah berbagi tugas, si A bertugas seperti
seperti apa, terus kalau ada urusan hoax itu wilayahnya siapa, supaya targetnya jelas gitu. Oke, tahan sebentar Mas Derajat, ini targetnya tim TKN adalah menang 60%. Menurut Anda mungkin tidak? Kalau yang kita amati, kita lihat ya, dan juga dilakukan oleh salah satu parpol surveinya, itu Pak Jokowi sekarang justru turun sudah di bawah 50% sekarang. Tren beliau bukan lagi yang stagnan, tren beliau turun. Jadi tadinya saya terus terang ragu-ragu dengan laporan itu. Mas, mohon maaf, bisa diulangi Mas? Kalau menurut survei yang Anda tadi quote, berapa Mas? Ya, jadi survei dari salah satu parpol pendukung kita, bukan PAN yang jelas ya, itu Pak Jokowi sudah turun di bawah 50% ya. Angkanya itu 46% kalau di yang dilaporkan. Nah, 45%. Pak Prabowo 46, sendiri berapa Mas? 46%. Iya. Oke, berarti sudah menyalip. Sudah. Nah, saya awalnya kan ragu-ragu dengan angka tersebut. Kalau misalkan benar begitu, kok belum ada perubahan strategi ini dari TKN gitu. Mas, mohon maaf, ini surveinya yang membuat siapa dan detailnya seperti apa? Surveinya yang membuat salah satu parpol di mana tokoh utama parpol itu sudah sangat terkenal, sangat survei minded. Saya nggak usah sebutkan lah. Ya, beliau sangat survei, Mas. Beliau sangat survei minded dan beliau ya semua orang tahu lah siapa beliau. Jadi ini saya tidak teryakinkan Mas, karena disembunyikan identitas pensurvei ini. Biasanya kalau survei itu secara gamblang dikatakan responden siapa, yang mengerjakan siapa, metodologinya apa, betul. Margin of error berapa. Ya, ini karena saya tidak bebas untuk menyampaikan secara terbuka karena ini bukan kami yang melakukan. Kami hanya diberikan informasi oleh partai, salah satu partai ya, dan beliau ini, tokoh ini sangat terkenal, memang sangat teliti di dalam masalah survei. Artinya kemenangan 60% pemilu untuk Jokowi Ma'ruf Amin ini menurut Anda tidak mungkin? Saya rasa sangat berat kalau kita melihat, kita sisir wilayah Sumatera, kemudian kita sisir wilayah beberapa wilayah di DKI, Banten, Jawa Barat ya, kemudian gap yang mulai berkurang di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, kemudian juga di Sulawesi, itu daerah yang dulu provinsi di mana Prabowo kalah telak dulu, sekarang sudah mulai merapat ya. Jadi rasanya ini sebagai ilmuwan nih, bukan sebagai politisi PAN. Rasanya Mas Baidowi, susah 60%. Tanggapannya kayaknya agak susah nih menang 60%, Mas. Ya, itu kan survei versinya Pak Derajat, apalagi disampaikan surveinya partai politik gitu kan, tentu subjektivitasnya sangat tinggi. Kita begini aja, kalau membandingkan hasil lembaga survei, kita lihat track recordnya lembaga survei gitu. Misalkan survei-survei lembaga kredibel sampai saat ini masih menempatkan Pak Jokowi di atas 54%. Memang ada satu atau dua lembaga survei yang menempatkan posisi Pak Jokowi di bawah 50%. Dan lembaga survei ini yang juga menempatkan Pak Prabowo menang di 2014. Gitu. Jadi kalau lembaga survei yang seperti itu, mohon maaf ya, abal-abal, apa yang dipercaya begitu. Apa yang di-quote Mas Derajat, Anda menyangsikan? Saya mencurigai, menduga apa yang karena hampir sama yang disampaikan oleh Pak Derajat dengan satu lembaga survei sekitaran setengah bulan yang lalu yang melakukan publikasi bahwa Pak Jokowi di bawah 50%, dan lembaga survei tersebut satu-satunya lembaga survei yang menyebutkan Pak Prabowo menang. Coba kita sekarang kembali ke konteks perang total ini. Untuk menang 60%, ini dilakukan adalah mempelajari karakteristik masing-masing daerah, kemudian masuk penetrasi ke segmen prioritas. Begitu. Bisa dijelaskan nggak segmen prioritas yang disasar ini siapa, di mana? Ya tentu tidak kami sebutkan semuanya, karena itu bagian dari strategi. Paling tidak kami yang berhimpun di TKN per tadi malam itu sudah melakukan rapat dan sudah melakukan pemetaan tugasnya, artinya pendekatan terakhir selama 2 bulan ke depan itu seperti apa. Contoh misalkan, saya sebagai wakil direktur yang membawai saksi,
bahwa saksi itu tidak hanya didominasi oleh partai politik, tapi juga kita melibatkan relawan-relawan. Itu salah satu kunci yang bisa kita buka karena kebetulan dengan kami berkaitan dengan saksi. Tapi untuk yang lain tentu tidak mungkin dong kita buka dalam forum terbuka seperti ini gitu. Baik, oke. Mas Derajat, ini terakhir pertanyaan untuk Anda, Mas. Harus saya akhiri setelah segmen ini. Berapa target kemenangan? Kalau misalnya tadi tim TKN mengatakan bahwa dengan total football ini, perang total ini bisa meraih kemenangan 60%. Kalau dari teman-teman BPN, Pak Prabowo kira-kira akan menang berapa persen, Mas? Kalau posisi sekarang itu Prabowo Sandi masih tertinggal, tapi sudah tipis. Dan mudah-mudahan ya dalam waktu dekat akan bisa terkejar gitu ya. Kalau yang dicurigakan oleh Mas Baidowi itu lembaga survei yang dianggap kredibel itu kan juga salah di mana di Jawa Barat salah, di DKI salah, dan yang jelas mereka selalu salah terhadap elektabilitas PAN gitu. Mereka selalu menempatkan PAN itu 2%. Faktanya PAN selalu 6,5, 7,5, malah kemarin 7,5%. Jadi kredibilitas mereka itu adalah kredibilitas hasil pencitraan gitu. Artinya saya juga dengan teman-teman ini kan dekat, saya kritik mereka. Anda selalu salah dengan soal PAN. Nah, jadi mohon maaf Mas Derajat, kita kembalikan ke pertanyaan. Jadi menurut Anda nanti Pak Prabowo kalau misalnya menang, Anda optimistis, BPN optimistis, akan menang berapa persen? Tipis saya rasa. Mungkin kalau melihat tren yang dilaporkan oleh lembaga survei, dan yang jelas yang dimaksud Pak Baidowi tadi kan mungkin puskaptis. Ini bukan puskaptis. Ini ada ini adalah satu kelompok tersendiri begitu. Nah itu kita sekarang masih tertinggal, tapi nanti itu mungkin akan, kalau trennya lanjut seperti ini ya mungkin selisihnya nggak besar, mungkin selisihnya mungkin hanya beberapa persen, single digit. Kalau melihat dan saya melihat sebagai seorang yang latar belakang saya, sekolah saya, minor saya matematika gitu. Saya melihat kalau begini berarti siapapun yang menang itu nanti selisihnya akan single digit, akan tipis. Baik, oke. Berarti pertanyaan saya tidak terjawab nih akan menang berapa persen Pak Prabowo, tapi siapapun yang menang selisihnya akan mepet begitu. Nah, belum bisa menjawab sekarang. Baik, Mas Derajat, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami masih akan berlanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Sebelum saya ke Bang Abalin, saya ke Pak Kris lagi. Pak Kris, kalau misalnya akan dilakukan perang total, harus prioritas di mana Pak menurut Anda? Untuk tim Jokowi Ma'ruf Amin, kalau misalnya perang total, prioritas mana yang harus mereka garap? Sebetulnya tidak ada prioritas tunggal. Ya kan, tetap harus semua diprioritaskan. Apakah swing voters, undecided voters, ataukah milenial misalnya, atau justru masyarakat grassroots? Semua harus dirambah tuh. Tapi menurut saya memang kalau feeling saya itu milenial memang harus lebih banyak mendapatkan fokus ya. Milenial, swing voters. Karena milenial itu jumlahnya tuh yang sangat milenial atau kurang itu 60 juta loh. 63 juta tuh seperti itu. 40%. Iya kan, 40%. Kan? Baik, Bang, kalau misalnya Anda melihat milenial adalah yang paling harus disasar, apakah saat ini tim dari TKN, nanti saya juga tanya TKN dan juga Pak Jokowi sudah menyasar ke sana? Selain video YouTube, kemudian Instagram, Twitter. Ada dua tanggung jawab besar pemerintah yang sekarang digalakkan, kemudian bekerjasama dengan para NGO dan KPU sendiri, itu adalah mempublikasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, utamanya adalah kaum milenial atau pemilih muda. Jangan sampai ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April akan datang. Anda tidak berhak menggugat pemangku kuasa negara kalau Anda tidak menggunakan hak demokrasinya. Bahkan dalam beberapa, di negara-negara besar di dunia, sebutlah seperti di Amerika itu sampai ini sekarang, seperti 2 minggu lalu itu, Anda tidak perlu memprotes Trump. Kalau perlu Anda harus diasingkan. Anda tidak perlu memprotes wali kota Inggris atau Prime Minister atau kayak di Kuala Lumpur hari Rabu kemarin. Kalau boleh Anda pergi dulu ke negara lain 5 tahun. Apa maksudnya? Tanggung jawab kita adalah mendorong. Jadi ruang publik yang paling besar itu adalah mendorong seluruh warga negara yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya
pada tanggal 17 Agustus. Terakhir. Yang kedua begini, satu. Ini waktunya sudah habis, Bang. Kalau ada orang baik, kalau ada orang baik tidak menggunakan politik dengan baik, maka politik itu akan diisi oleh orang-orang jahat yang penuh dengan penyebaran Mas fitnah. Badawi, yakinkan kami bahwa perang total ini juga akan menyasar milenial dan membuat Jokowi Ma'ruf Amin relevan bagi mereka. Ya, di survei pemilih milenial Pak Singkat Jokowi saja, Mas. masih unggul. Oke. Dan kami terus melakukan menginovasi diri terkait dengan pendekatan-pendekatan kepada mereka. Terus yang terpenting kami, karakteristik masing-masing daerah dalam melakukan pendekatan untuk pemenang Pak Jokowi itu berbeda. Baik, berarti beda daerah, beda pendekatannya. pendekatan. Kita tunggu saja akan seperti apa nanti prakteknya dari strategi perang total ini. Apabila kita merasakan baik itu di sosial media maupun di kehidupan nyata. Kita akan undur diri terlebih dahulu. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Prime Talk bersama saya Rodi Asyari. Mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.